yang tersirat di kepalamu kalau aku... Iya, tabrakan ya. Baru belajar sih, sorry. Oke, menurut saya penting setiap orang tuh punya sesuatu yang harus dipercaya, dan warning itu adalah gambaran kebanyakan orang ketika dia bingung, ketika dia putus asa, dia akan mempercayai apapun yang ada di sekitarnya. Warning kan percaya pada Tirta, percaya pada Bisma, percaya pada apapun, pada semua tanda-tanda, bahkan dia di handphonenya pun dia ngomong pada orang yang tidak ada mendengar dia pun dia percaya gitu. Dan mungkin kalau saya berada di dalam posisi, dia akan melakukan hal yang sama. Kadang kita tidak bisa gini. Saya percaya ya, warning ini tuh ngajarin seorang ibu itu tuh bisa melakukan hal yang tidak masuk akal apabila berurusan dengan anaknya. Yes, terima kasih. Tepuk tangan dong sekali lagi. Maaf Mbak, pencarian harus kita hentikan. Kalau kami menduga, jasadnya itu sudah terbawa jauh. Anak Saya sebetulnya melayani naskah ya, dan juga keinginan sutradara gitu. Sebaik mungkin, dan sutradara sangat tahu apa yang dia mau, itu sangat membantu sekali untuk saya. Dan juga lawan main yang sangat bisa diajak kerjasama, dan juga dari Pak Lari yang betul-betul memfasilitasi segala kebutuhan. Jadi sebetulnya memudahkan saya untuk melakukan apa yang harus saya lakukan. Tapi poin yang utama adalah saya sendiri secara pribadi ketika belum memasuki menjadi warning itu memiliki solidaritas batin yang kuat terhadap tokoh tersebut gitu. Jadi batin saya tuh bersolidaritas sangat besar, sehingga ya itu tadi, karena relate dengan kehidupan banyak perempuan di Indonesia, perempuan-perempuan bekerja yang selalu dikejar-kejar rasa bersalah. Itu adalah poin yang utama. Sebesar apapun yang dia lakukan, sesempurna apapun yang dia kerjakan, pasti ada perasaan bersalah. Apalagi ketika dia tidak bisa menjaga hal yang dia pikir sangat penting, itu dunianya runtuh gitu. Dan yang paling sulit juga adalah bagaimana memposisikan intelektualnya Wening gitu. Maksudnya dengan dirinya dia sebagai tokoh yang tadi Mas Anggi udah sampaikan, dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi saya juga harus berjarak dengan sudut pandang saya secara pribadi gitu. Itu sih yang berat buat saya gitu. Tapi semoga yang udah nonton bisa merasakan batinnya Wening dan bisa ngikutin perjalanannya dia gitu. Suka banget. Di sini kan Wening ya juga gak cuma seorang ibu, tapi seorang anak dan juga seorang istri. Nah ini gimana Teh Helmi mengisi lapisan emosi-emosi di peran-peran yang berlayer ini? Teh Helmi silakan. Siapa sih kita di sini yang punya peran satu? Semua orang punya peran banyak sekali kan ya, sebagai makhluk sosial. Dia punya tetangga juga, punya ibu, punya anak, punya suami, dan lain-lainnya gitu. Jadi itulah kekuatannya perempuan, dia tidak pernah mengkotakkan siapa dirinya, tapi ketika berada di dalam peristiwa itu akan dengan sendirinya gitu. Dan saya bersyukur sekali naskahnya dan ceritanya sudah membawa seperti itu gitu. Jadi saya benar-benar menjalani apa yang harus dilakukan ya dari naskah tersebut. Tepuk tangan dong untuk Teh Helmi. Terima kasih. masih hidup. Sudah seminggu anak saya Nirmala hilang. Mohon doanya ya. Selamat sore semuanya. Sore. Semoga suka sama filmnya. Suka banget. Aku ingat banget itu lagi siang, terus Mas Edi nelpon, dia bilang punya satu skrip ditulis sama Mas Alim, sutradaranya Mas Anggi, dan genrenya adalah misteri horor. Di situ aku langsung oke, aku boleh baca skrip dulu. Setelah aku baca skripnya, aku diam dulu sebentar karena aku belum pernah baca skrip misteri horor sebelumnya. Jadi perannya sebagai Tirta, seorang podcaster, seorang mantan atlet yang akhirnya harus pindah dari Jakarta, meninggalkan keluarganya dia, mungkin teman-temannya dia, sahabat-sahabatnya dia. Rasa kehilangannya Tirta di situ, dia harus datang ke suatu tempat
yang dimana dia harus memulai hidupnya dia yang baru. Dia membuat podcast, mengajar anak-anak berenang, dan di situ mulailah perjalanannya Tirta gitu. Kalau untuk membentuk karakter Tirta sebenarnya banyak diskusi sama Mas Anggi, karena Mas Anggi tahu persis apa yang dia mau dari hari pertama kita reading, dan itu benar banget kata Teh Happy, sangat membantu kita saat reading dan saat syuting gitu. Dan melihat tebusan dosa tentang kehilangan, mungkin itu salah satu kenapa aku mengambil proyek ini. Putri udah pernah merasakan kehilangan yang sangat besar. Belum setahun mengalami kehilangan yang sangat besar, akhirnya mengambil sebuah film yang tentang kehilangan. Itu awalnya aku berpikir mungkin dengan mengambil proyek ini aku bisa menyembuhkan diri aku, tapi ternyata susah sih untuk menghilangkan rasa kehilangan itu. Aku aja yang hanya kehilangan satu orang, dunia rasanya runtuh gitu. Gimana Mbak Wening yang kehilangan ibunya, kehilangan anaknya di hari yang bersamaan, itu luar biasa sih. Wening adalah sosok perempuan yang hebat. Wening adalah mungkin bisa menjadi hero buat kita-kita semua yang pernah merasakan kehilangan orang terdekat kita. Terima kasih. Saya mau Mbak Wening jadi bintang tamu di podcastnya Saiki Tirta. Garansi viral, Mbak. Sekarang Nirmala belum ketemu, Mbak. Belum. Tebusan dosa ini memang saya membangun suatu dunia yang mungkin tidak seperti yang sering kita lihat di film-film genre di Indonesia yang misalnya ke pedesaan gitu. Saya udah di awal udah bilang saya mau, waktu kita development sama Mas Salim dan Edi, ini kayaknya horornya itu harus ada di sebuah tempat yang suburban gitu. Jadi perbatasan antara kota dan desa gitu. Perbatasan itu adalah suatu ekosistem yang sebenarnya menjadi ekosistem yang sangat unik kan gitu, karena modernitas ada, tapi juga hal-hal yang berupa tradisional yang misalnya perdukunan, misalnya kepercayaan tertentu gitu kan, itu juga masih kuat kayak gitu. Jadi dunia itu kami bangun, kemudian memang juga kami saya menaruh Wening itu bukan dari satu tempat dan ekosistem yang ada. Jadi Wening itu pendatang dan dia minggat dari rumahnya yang awal, kemudian datang ke sebuah tempat. Juga saya menaruh satu tokoh Tetsuya yang memang datang dari jauh sekali kayak gitu, yang adalah orang yang juga datang ke Indonesia, terutama ke daerah Majakunan itu untuk mencari harapan atas apa yang berada di apa yang ada di dalam luka-luka dia ketika dia berada di tanah kelahirannya sana di Jepang. Dunia ini kami bangun gitu kan, dengan kemudian juga menaruh semacam ketakutan lokal gitulah ya, tentang orang yang sudah meninggal atau sungai yang kemudian memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari batas-batas itu sendiri. Di mana-mana kita kalau mendesain sebuah batas itu pasti melalui bentangan-bentangan alam. Sungai yang kita anggap sebagai ini batas antara kota ke desa, batas antara kematian dan batas antara kehidupan gitu. Tempat juga di situ ada sesuatu yang celaka tapi juga ada harapan gitu. Kalau teman-teman tadi sudah lihat, sering sekali muncul sungai yang dimunculkan dalam arusnya yang berbeda-beda. Ada arus yang tenang, ada arus yang keras, ada arus yang misterius. Nah itu dunia yang saya bangun dari tebusan dosa. Dan kita ada di sini kan juga ada dari yang tadi Mas Anggi bilang, gak hanya datang dari Indonesia tapi juga ada yang dari Jepang, itu ada Shogen di sini. Ini juga gimana Mas Anggi mix antara ada Indonesia dan ada Jepang juga. Secara cerita, hampir semua tokoh utama di film ini itu adalah pendatang. Tetsuya datang dari Jepang untuk mencari harapan. Tirta datang dari Jakarta karena dia dikesampingkan di Jakarta setelah menjadi atlet gagal gitu. Terus kemudian Wening yang juga sebenarnya lari dari satu kenyataan ke upaya untuk mencari penghidupan yang lebih baik kayak gitu. Nah, jarak itu antara
antara ketiga tokoh ini menjadi menarik karena kemudian Sogen atau Tetsuya yang dalam filmnya itu datang dari jauh, itu sebenarnya dia juga mencari sesuatu yang membuat dirinya lebih hidup gitu atas apa yang pernah apa yang terjadi di dalam sejarah kehidupan dia gitu. Nah, jadi menarik ketika kemudian influence dari tradisi mengenai harapan itu juga muncul kan, gitu. Termasuk dengan membuat origami bangau yang juga menimbulkan harapan yang sebenarnya juga itu sesuatu hal yang visual, sesuatu hal yang menjadi bentuk gitu. Di kita juga kita sebagai di Indonesia, budaya Indonesia yang sangat lekat dengan agama menyimpulkan harapan dengan gestur kan, gesturnya berdoa sebagai bagian dari harapan. Tapi dalam tradisi Jepang harapan itu muncul juga sebagai bentuk yang bisa secara gestur bentuknya membuat origami. Jadi mix culture itu memang saya ramu di situ untuk menunjukkan bahwa ya setiap orang itu sebenarnya dalam keterpurukannya yang dicari ya harapan. Memang ada tim SAR yang mencari, tapi sekarang pencarian dihentikan. Dan mungkin mereka percaya kalau Nirmala sudah tidak ada. Edi, terutama Edi sama Anggi lah ya, awal ketemu pertama dan mulai ngobrolin gitu mau bikin film ini, kemudian juga ngajak Alim gitu untuk kerjasama. Dan pada dasarnya kan kita semua udah teman lama gitu ya, jadi untuk memformulasikannya mungkin cukup cepat. Dan begitu kita udah sepakat mau bikin apa gitu ya sama Anggi, dan dari sana mulailah melakukan siapa ya dan Tebusan Dosa ini kan sebuah film yang memang kita butuh wanita-wanita kuat gitu di dalam film Tebusan Dosa ini gitu loh. Dan Happy Salma, Putri Marino, kemudian Tante Mimi, Bu Laksmi, maaf, kemudian juga Keiko gitu di sini. Kita pengen mempersembahkan kepada teman-teman gitu profil cewek-cewek yang kuat gitu, yang nggak pernah yang selalu berjuang dan nggak apa-apa jatuh, tapi habis itu bangun lagi dan berjuang lagi dan selalu mencari jalan keluar dan tidak lelah untuk terus berjuang dalam mengejar harapan-harapannya ya. Dan saya rasa itu yang jadi drive kita. Nirmala, dia berada di tempat yang benar. Creates are believed to symbolize hope. Harapan. Harapan? Saya juga jadi orang sebetulnya nggak baik-baik banget. Mas Alim Sudio sebagai penulis skenario, tentunya itu dibekali karena pertimbangan-pertimbangan ketika kami memutuskan untuk membuat film bergenre yang genrenya misteri, drama, dan horor. Tentunya mungkin Angginun belum pernah membuat film genre seperti ini, tapi saya punya keyakinan yang kuat bahwa Angginun adalah seorang sutradara. Saya sama Mbak Dede berkeyakinan bahwa Angginun itu punya kekuatan kekuatan cara bertutur yang menarik dan juga unik, dan juga dia sangat kuat secara visual. Dan pasti menarik ini juga bukannya karena memang biasanya kan pasti kayak kami berpikir kalau bikin film misteri ada horornya, kita mungkin kerjasama cari yang biasa bikin film horor. Ya. Logikanya misalnya sederhana gitu, cuman ada pertimbangan lain tentunya. Nah, karena kami sangat percaya sama Angginun dan bisa menjadi menarik dan bisa jadi berbeda. Nah, di situ gamblingnya kami, dan itu yang kami harapkan kita bisa memberi edit value lebih. Sementara dengan Mas Alim Sudio tentunya kita tahu track recordnya Mas Alim dengan craftman-nya dan juga jam terbangnya, dan ternyata juga selama perjalanan development ini adalah salah satu project yang saya paling menikmati proses kreatifnya, karena kita nggak pernah berhenti
Dari awal kita memikirkan ide ceritanya, dari pertama kali Anggi punya ide, ketika saya memutuskan, saya memberi ide gimana kalau kita bikin film genre. Lalu Anggi mencoba mencari berbagai ide dan sampai menemukan sebuah ide yang memang terjadi nggak jauh dari dia, dan dia memutuskan bagaimana kalau kita berangkat dari ide cerita seperti ini tentang ibu yang kehilangan seorang anak, tentang tragedi kecelakaan Bonceng 3 yang mungkin pernah terjadi dan mungkin sering terjadi di Indonesia. Dan disinilah kita memutuskan untuk mengembangkan ide ini dengan bantuan tentunya Mas Alim Sudiyo. Prosesnya tentu tidak mudah tapi sangat menyenangkan karena kita nggak berhenti berproses dari penulisan skenario, pengembangan ide, proses penulisan skenario sampai saat menjelang syuting. Kita juga selalu menguji tentang terutama karakter unik ini. Apa keputusan yang akan dilakukan oleh karakter utama ini. Sampai editing pun kita selalu menguji lagi dan berproses brainstorming terus sama Mas Alim juga. Nah, ini yang saya juga sangat syukuri dengan bekerja sama dengan Angginun. Angginun selalu terbuka dengan hal ini. Dan prosesnya nggak mudah tapi menyenangkan buat saya. Jadi saya sangat mensyukuri itu. Gimana Mbak Uning yakin kalau Nirmala masih hidup?